Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pemirsa, hari kita melanjutkan pembacaan buku atau kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kali ini pasal kelima, yaitu beriman kepada para malaikat. Seorang muslim beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mereka diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah seperti tembikar, dan jin diciptakan dari api. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka tugas-tugas dan mereka pun melaksanakannya. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas menjaga manusia dan ada juga yang bertugas mencatat amal perbuatannya. Ada pula yang bertugas mengurus surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ada pula yang mengurus neraka dengan segala azab yang ada padanya. Dan ada pula yang tugasnya hanya bertasbih, menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang dan malam, tidak pernah jemu. Seorang muslim yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka. Maka di antara mereka ada para malaikat muqarrabun yang didekatkan kepadanya, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Sedangkan yang lainnya berada pada deretan berikutnya. Sesuai dalil-dalil nakli, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada para malaikat dan informasi darinya tentang mereka seperti tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 98, An-Nisa ayat 172, Al-Haqqah ayat 17, kemudian surah Al-Muddathir ayat 31, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Berdasarkan dalil nakli yang kedua, berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka berdasarkan sabdanya dalam doanya ketika sholat malam. Allahumma Rabbi Jibril wal Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limahtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ya Allah, Rabb bagi Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkaulah yang akan memberikan keputusan
di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izin kepada kebenaran yang diperselisihkan itu. Sesungguhnya engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, penglihatan sejumlah besar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat di dalam perang Badar. Juga penglihatan mereka secara kolektif tidak hanya satu kali kepada malaikat Jibril, pembawa wahyu yang terpercaya, di mana kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Maka dari itu mereka dapat menyaksikannya. Di antara riwayat yang paling masyhur dalam hal ini adalah hadis Umar bin Khattab yang di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengetahui siapa gerangan orang yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang din atau agama kalian. Kemudian yang keempat, berimannya miliaran manusia, pengikut para rasul pada setiap zaman dan tempat kepada para malaikat. Mereka meyakini dan membenarkan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang malaikat tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian dalil-dalil akli. Yang pertama, sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan menafikannya. Sebab akal tidak akan mengingkari atau menafikan kecuali apabila ada dua hal yang saling bertentangan, seperti sesuatu yang dikatakan ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan, atau ada dua hal yang kontradiktif, seperti ada gelap dan terang secara bersamaan. Sedangkan beriman kepada malaikat sama sekali tidak demikian. Yang kedua, apabila sudah diakui bersama oleh segenap orang yang berakal bahwa adanya bekas atau adanya jejak sesuatu menunjukkan adanya sesuatu tersebut, maka sesungguhnya para malaikat mempunyai banyak bekas dan tanda yang memastikan wujud mereka, dan menegaskan di antaranya adalah yang pertama, sampainya wahyu ilahi kepada para nabi dan para rasul. Sebab kebanyakan wahyu sampai kepada mereka melalui Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ini adalah bekas atau tanda yang sangat jelas, tidak ada diingkari. Ini membuktikan dan menegaskan akan adanya malaikat. Yang kedua, kematian manusia karena ruhnya dicabut juga merupakan tanda yang sangat jelas yang membuktikan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Surah As-Sajdah ayat 11. Yang ketiga, terjaganya manusia dari gangguan dan kejahatan jin dan setan sepanjang hidupnya. Padahal manusia hidup di sekelilingi mereka dan mereka dapat melihatnya. Namun manusia tidak dapat melihatnya. Jin dan setan dapat menyakiti dan mengganggu manusia, sedangkan manusia tidak dapat menyakiti atau mengganggu mereka, atau bahkan menolak kejahatan mereka. Itu semua merupakan bukti akan adanya malaikat penjaga manusia. Mereka selalu memelihara manusia dan melindunginya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Yang ketiga, tidak dapat melihat sesuatu karena kelemahan pandangan mata atau karena tidak mempunyai kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu. Itu tidak menafikan wujud sesuatu tersebut. Sebab banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, namun kini bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan kaca pembesar atau disebut juga dengan mikroskop. Demikian yaitu pasal kelima, beriman kepada para malaikat. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.